Vitamin B. Pertama yaitu vitamin B1, yaitu tiamin. Tiamin juga merupakan vitamin yang bentuknya berbagai macam. Ada berbagai macam senyawa yang memiliki sifat atau aktivitas vitamin B1. Dia ditandai dengan adanya gugus pirimidin dan thiazol yang dihubungkan oleh di sini ada metilennya. Nah, tiamin pirofosfat ini merupakan bentuk dari tiamin yang paling banyak terdapat di alam. Tapi kalau yang untuk fortifikasi maupun untuk di suplemen itu biasanya digunakan bentuk garamnya, yaitu tiamin hidrochloride maupun tiamin mononitrat. Kenapa? Karena dia lebih stabil pada suhu tinggi dibandingkan dengan tiamin yang ada secara alami. Secara umum, tiamin atau vitamin B1 itu stabil terhadap oksidasi dan paparan cahaya. Jadi, vitamin B ini memang bukan merupakan vitamin antioksidan, sehingga secara umum, walaupun ada beberapa nanti ada yang sensitif terhadap oksidasi, tapi secara umum dia tidak sensitif terhadap oksidasi. Nah, terus vitamin B ini juga kestabilannya tergantung pada pH. Dan pH mana dia stabil tergantung juga dari jenis vitamin B-nya. Untuk tiamin itu dia tidak stabil pada pH netral dan pH basa. Jadi semakin tinggi pH-nya, maka kestabilan dari vitamin B1 akan menurun. Kita kehilangan tiamin atau vitamin B1 umumnya karena ketika si vitaminnya itu leaching atau dia terlarut di dalam air. Contohnya apa? Misalnya ketika kita mencuci sayur, mencuci buah, ataupun merebus sayur, itu karena dia vitaminnya larut dalam air, maka pada saat kita mencuci maupun ketika kita merebus, ada bagian dari vitamin B yang larut dalam air. Nah, air ini ketika kita tidak konsumsi, maka kita kehilangan sejumlah dari vitamin B. Seperti tadi yang dikatakan, karena dia tidak stabil pada pH netral dan pH basa, maka kita akan kehilangan vitamin tiamin terutama jika pH-nya mendekati basa. Terus juga ketika makanan kita terekspos terhadap senyawa-senyawa sulfiting agent. Itu contohnya ada sulfur dioksida, sodium dan potasium metabisulfit. Nah, senyawa-senyawa sulfur ini itu biasanya ditambahkan di dalam bahan pangan sebagai pengawet. Nah, tapi sulfiting agent ini mempunyai pengaruh negatif terhadap tiamin yang menyebabkan tiamin terdegradasi. Tanin ini banyak ditemukan di teh, ini bisa menginaktivasi dari vitamin B1 karena dia membentuk kompleks dengan tiamin sehingga membentuk senyawa yang tidak aktif secara biologis. Klorin juga bisa merusak tiamin. Klorin kita temukan di mana? Di beberapa air dalam kemasan maupun misalnya seperti kalau di luar negeri air yang langsung diminum dari kerannya, itu biasanya sudah ditambahkan klorin supaya tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme. Nah, klorin pada air ini memang secara biologis dia tidak mengganggu kesehatan, namun klorin pada air ini bisa mengganggu dari kestabilan vitamin B1 sehingga vitamin B1 bisa terdegradasi. Vitamin B2 atau riboflavin ini merupakan suatu istilah yang digunakan yang merujuk pada senyawa-senyawa yang mempunyai aktivitas seperti riboflavin. Jadi sebagai rujukannya adalah riboflavin, tapi ada senyawa-senyawa lain yang juga memiliki aktivitas yang sama dengan riboflavin, senyawa turunannya itu disebut juga vitamin B2.
Jadi semua senyawa yang merupakan turunan dari riboflavin diberi nama ada flavinnya. Misalnya ini riboflavin, nah turunannya flavin mononukleotida misalnya, atau flavin adenin nukleotida. Ini mempunyai aktivitas vitamin B2. Riboflavin itu stabilitasnya paling tinggi ketika dia berada di media asam, terus kurang stabil ketika pH-nya netral, dan cepat sekali terdegradasi ketika pH-nya basah. Jadi dia tidak stabil pada produk-produk pangan yang bersifat basah. Secara umum dia memiliki stabilitas yang cukup baik pada proses termal maupun selama masa persiapan bahan pangan. Biasanya riboflavin itu terdegradasi akibat reaksi fotokimikal. Jadi dia termasuk sensitif terhadap exposure atau terekspos oleh cahaya. Beda dengan vitamin B3 atau niacin. Niacin itu merupakan suatu senyawa yang memiliki aktivitas vitamin serupa dengan niacin dan mempunyai gugus piridin 3-karboksilik acid atau nicotinic acid. Seperti apa ini? Nicopiridin 3-karboksilik acid. Jadi ini gugus piridinnya, terus dia punya rantai samping berupa asam karboksilat. Nah, senyawa-senyawa dari turunan ini termasuklah itu dalam kategori vitamin B3. Niacin itu stabilitasnya cukup stabil selama masa proses pangan maupun penyimpanan. Jadi dia termasuk vitamin yang tidak sensitif. Tapi kita banyak kehilangan vitamin niacin ini karena tadi dia leaching atau terlarut di dalam air ketika misalnya si suatu bahan pangan dicuci maupun ketika dia direbus dan air rebusannya tidak kita konsumsi. Niacin itu juga bisa kita bentuk di dalam tubuh dengan memanfaatkan asam amino triptofan. Jadi, niacin ini tidak mesti kita dapatkan dari bahan pangan yang mengandung niacin, tapi juga kalau kita mengkonsumsi triptofan, asam amino, maka kita juga bisa memproduksi niacin di dalam tubuh. Yang menarik adalah niacin di dalam kopi. Jadi kopi itu mengandung senyawa yang disebut dengan trigonelin atau N-methylnicotinic acid. Ini merupakan termasuk dalam senyawa alkaloid yang cukup banyak ditemukan di biji kopi. Nah, ketika kopi itu dilakukan penyangraian atau roasting pada kondisi agak asam, si trigonelin ini akan berubah bentuk menjadi asam nikotinat atau berubah menjadi niacin, sehingga proses penyangraian kopi ini meningkatkan jumlah vitamin B3 di dalam kopi hingga 30 kali lipatnya. Vitamin B5 atau pantothenic acid, asam pantotenat. Di dalam bahan pangan itu biasanya dia dalam bentuk koenzimnya. Jadi ini asam pantotenat dan ini koenzim A. Nah, di koenzim A, bagian dari koenzim A itu adalah asam pantotenat. Nah, jadi koenzim ketika kita mengkonsumsi makanan, yang kita konsumsi adalah koenzim A-nya. Nanti si koenzim A ini dikonversi menjadi asam pantotenat bebas atau vitamin B5 di usus kecil kita menggunakan enzim fosfatase dan enzim amidase. Untuk pantothenic acid sendiri atau asam pantotenat itu biasanya kita sintetis
dan ditambahkan di fortifikasi pangan maupun di suplemen. Dia terutama stabil pada pH di antara 5 sampai 7. Seperti vitamin B yang lain, biasanya kita kehilangan vitamin B karena tadi leaching masuk ke dalam air yang tidak kita konsumsi. Dan juga dia sensitif terhadap panas, jadi selama proses termal kita bisa kehilangan vitamin B5. Vitamin B5 termasuk vitamin yang tidak reaktif, jadi dia tidak saling berinteraksi di dalam bahan pangan. Jadi selama kita pH-nya 5-7 terus tidak ada proses termal, seharusnya vitamin B5 kita itu cukup stabil di bahan pangan. Bagaimana dengan vitamin B6? Vitamin B6 itu ditandai dengan ini, struktur kimianya 2-metil, 3-hidroksi, 5-hidroksi-metil piridin. Nah, piridin ini si cincin yang ada nitrogennya, itu dia punya aktivitas sebagai piridoksin. Nah, apapun piridoksin itu, jadi ini gugus utamanya. Di karbon nomor 4 itu bisa macam-macam rantainya, karbonnya. Misalnya piridoksal itu CHO, piridoksamin itu CH2NH2, dan piridoksin CH2OH. Nah, senyawa-senyawa yang memiliki struktur seperti ini dan dia mempunyai aktivitas vitamin seperti piridoksin itu termasuk dalam golongan vitamin B6. Nah, berbeda-beda senyawa dari vitamin B6 ini, dia juga mempunyai stabilitas termal yang berbeda-beda pula. Piridoksin itu merupakan bentuk dari vitamin B6 yang termasuk yang paling stabil, sehingga biasanya dia ditambahkan di dalam bahan pangan pada saat fortifikasi. Vitamin B6 itu dia stabil, sangat stabil pada pH yang rendah. Tapi dia sensitif terhadap cahaya, sehingga degradasi utamanya adalah jika produk pangan kita terpapar oleh sinar. Dan begitu juga dengan water leaching atau kita kehilangan karena dia terlarut di dalam air. Vitamin B7 atau biotin itu merupakan ada 2 jenis biotin, ada D-biotin dan ada biositin. Ini juga termasuk vitamin yang cukup stabil baik terhadap panas, cahaya maupun paparan oksigen. Meskipun demikian, jika dia dipapar pada pH yang ekstrim dalam artian ekstrim tinggi maupun ekstrim rendah, jadi sangat basah maupun sangat asam, itu dia bisa mengalami degradasi, yaitu terjadinya hidrolisis pada gugus amidanya, sehingga gugus amida yang ada pada NCO ini yang terdapat pada cincin dari vitamin B7. Lalu vitamin B9 atau folat. Jadi vitamin B9 ini juga merupakan kelompok dari banyak senyawa yang biasanya kita sebut sebagai folat yang mempunyai aktivitas mirip dengan asam folat. Jadi yang menjadi patokannya adalah asam folat. Semua senyawa yang memiliki aktivitas nutrisi seperti asam folat maka disebut vitamin B9 atau folat. Yang mana asam folat? Asam folat yang ini ciri khasnya dia mempunyai 3 gugus, yaitu yang pertama 2 amino 4 hidroksipteridin, terus ada amino benzoic acid, asam amino benzoat, terus juga ada asam glutamatnya. Jadi dia punya 3
kelompok inilah ciri khas dari folat. Nah, si senyawa-senyawa turunannya itu di bagian sini yang bervariasi, di bagian asam glutamatnya. Kalau asam folat, asam glutamatnya hanya 1, nanti ada yang lain itu asam glutamatnya bisa 2, 3, 4 yang saling berikatan. Dan juga variasi ada di cincin pteridinnya di sini. Nanti dilihat ini yang fully teroksidasi, ada yang tidak seperti di sini polyglutamyl tetrahidrofolat. Nah, asam folat ini ditemukan sedikit secara alami, jadi kebanyakan dia berupa senyawa sintetis yang digunakan pada fortifikasi maupun di suplemen, karena asam folat ini merupakan bentuk dari vitamin B9 yang paling stabil dan paling mudah diserap oleh tubuh. Jadi karena yang folat yang lain itu dia punya asam glutamat yang lebih dari 1, maka sebelum bisa diserap oleh tubuh harus dipotong-potong dulu asam glutamatnya. Jadi efisiensinya untuk bisa kita serap itu lebih rendah dibandingkan dengan asam folat. Nah, kalau bentuk yang paling banyak ada di alam itu adalah 5678 tetrahidrofolat atau H4 folat yang ini. Semua folat itu dia berpeluang untuk mengalami degradasi akibat reaksi oksidatif. Jadi ini salah satu contoh vitamin B yang sensitif terhadap reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi secara umum itu biasanya juga diperparah dengan adanya paparan terhadap cahaya. Nah, si folat itu perhatikan di sini ada R-nya. R di sini itu macam-macam, ada metil, ada formil, ada metilen, metinil. Nah, ini beda gugus sampingnya, maka juga akan berbeda stabilitas dari folatnya. Terakhir yaitu vitamin B12 atau cyanocobalamin. Ciri khasnya dia punya kobalt di tengah yang terkelat oleh banyak yang diikat oleh nitrogen. Cyanocobalamin yang sintetisnya itu memiliki stabilitas yang superior, jadi dia cukup sangat stabil di bahan pangan. Oleh karena itu, biasanya cyanocobalamin yang ditambahkan kalau kita mau melakukan fortifikasi maupun di suplemen pangan. Degradasi itu biasanya terjadi jika si pangan yang mengandung vitamin 12 itu terpapar pada suhu tinggi dengan waktu yang cukup lama. Misalnya seperti kalau kita sterilkan pada suhu 121 derajat Celcius 15 menit misalnya. Nah, karena waktunya yang lama, maka di sini bisa terjadi degradasi. Tapi kalau cukup cepat, misalnya seperti UHT yang waktunya hanya beberapa detik, itu walaupun suhunya tinggi, tapi degradasinya itu biasanya lebih rendah dibandingkan jika waktu pemanasannya lebih lama. Dan pada pH yang netral, itu terdegradasi lebih banyak. Biasanya si cyanocobalamin atau vitamin B12 itu stabil pada pH antara 4-7. Nah, ketika dia terpapar oleh asam ataupun basa, maka akan terjadi hidrolisis pada gugus amidanya. Amida yang ditandai oleh nitrogen. Ya, terus nah ini bisa menginaktivasi dari vitamin B12. Demikian tentang penjelasan
vitamin dari kacamata kimia pangan.